Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Edu Kreasi, Inspirasi, Cipta, dan Karya, tantangan menghadang, pejuang melanglang. Di masa pandemi ini, kita tetap berkreasi, berinovasi demi anak-anak didik kita untuk tetap belajar. Kita simak tamu kita hari ini. Siapakah dia? Simak berikut ini. Bapak Saifuddin SPD, SD Negeri 23 Pajagalan, Bandung, Jawa Barat. Guru inovatif. Riwayat pendidikan SDN Bandung Kulon 1 pada tahun 1980, SMP Negeri 16 Bandung 1986, SMA SPGN 2 Bandung pada tahun 1989, S1 STKIP Siliwangi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2009. Forum profesional yang pernah diikuti diantaranya bimbingan teknis pemanfaatan portal rumah belajar LPMP Jawa Barat pada tahun 2019, bimbingan teknis fasilitator daerah sistem penjaminan mutu internal LPMP Jawa Barat 2019, bimbingan teknis penanaman nilai Pancasila sebagai wahana pembangunan watak bangsa Kemendikbud 2019, fasilitator pemanfaatan portal rumah belajar bagi sekolah binaan SPMI di Jawa Barat, LPMP Jawa Barat 2019, fasilitator lokakarya asiknya mendesain pembelajaran berbasis STEM bagi guru-guru Jawa Barat, kerjasama Dinas Pendidikan dan Penerbit Erlangga 2019, peserta workshop on developing higher order thinking skills conducted by Regional Center for Quality Improvement of Teacher and Education Personnel, KITEP, in Science Southeast Asian Minister of Education Organization, SIMEO 2016. Pelatihan penulisan soal ujian dalam jaringan UDJ SIMEO pada tahun 2015. Pengalaman jabatan. Narasumber pada pendampingan sekolah binaan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI 2019, narasumber pada kegiatan konstruksi soal ujian sekolah dasar tahun pelajaran 2018-2019 pada masa pelajaran ilmu pengetahuan alam 2019. Guru Pamong, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia UPI pada program pengalaman lapangan PPL 2019. Ketua Tim Akreditasi SDN 23 Pajagalan tahun 2019, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah BOS 2013 hingga 2017, Inovasi Pembelajaran Kurikulum 2013, narasumber pada In Open On and Distance Learning Seminar, Seminar Digital Class Implementation, a cooperation between Simolek, ITB, and Bandung City Government in facing the era of the Asian Economic Community in Indonesia. Narasumber pada workshop Si Digital kelas di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, pengurus kuartir ranting kecamatan. Keahlian membuat aplikasi sederhana berbasis program Microsoft Excel melalui program Visual Basic. Prestasi guru berdedikasi tinggi pada tahun 2018, guru inspirasi pada tahun 2016. Inovasi pembelajaran dan pelatihan dalam bentuk LMS, Simuson, Sistem Informasi Manajemen Ujian Sekolah Online dari 2020 hingga sekarang, Simapan, Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pembelajaran Masa Depan 2020 sampai dengan sekarang, Simple, Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dari 2020 hingga sekarang,
Simarantar, Sistem Informasi Manajemen. Berbagai ragam kegiatan yang pernah diikuti oleh beliau, inovatif dalam pembuatan aplikasi. Kang Padri, Karang Pamitran dalam Jaringan. Dan ini salah satu kegiatan beliau. Aku dan inovasiku bermanfaat bagi sesama. Selamat malam nih Pak, luar biasa. Alhamdulillah bisa bertemu walaupun tatap virtual. Iya. Terima kasih. Luar Tapi biasa sekarang nih kegiatannya nih, sharing-sharing informasi, dan yang utama di sini sebetulnya kayaknya lebih ke inovasi karya yang luar biasa ya, membuat akronim-akronim yang keren banget. Itu gimana nih awalnya? Ceritanya begini, kayak kan saya udah 50 tahun ke atas ya, usia itu menjelang ya 53 tahun. Jadi cepat lupa, kencang hese apa non bahasa Sunda mah hese apa gampang poho. Gampang poho. Nah. Jadi buat akronim yang biar ingetnya tuh gitu ya langsung. Oh iya aplikasi ini iya. ingat gitu ya. Dan memang sekarang memang harus seperti itu. Makanya ada aplikasi banyak ya, Bitly itu yang menyingkatkan link-link itu memang di secara digitalisasi memang harus seperti ke arah ke sana. Ya, betul. Dengan menggunakan domain-domain yang kecil itu, domain misalkan domain Bitly, tin URL, kemudian GG, itu kan bisa dirubah, mudah. Ya. Itu. Jadi biar cepat ingat lah intinya. Betul. Itu mulai dari tahun kapan itu membuat aplikasi yang luar biasa ini? Kalau produktif dari pandemi. Dari sebelumnya, 2000. Sebelumnya memang nggak kepikiran gitu, bisa dicatat atau ini kan sekarang memang saya udah hampir semua kegiatan pasti akan meningkat gitu, apalagi yang terkait dengan program, termasuk kegiatan pertemuan di sekolah juga sama. Kalau webinar kan webinar series, webinar itu kan biasa-biasa. Kalau saya kan ada namanya, misalkan ngobras baju. Itu kan ngobras baju itu ngobrol bareng sama wali kelas, ngobrol bareng wali kelas bakal maju. Ada lagi ngobor itu kan ngobrol, kalau orang lain mah parenting gitu. Ya. Kita istilahnya ngobor aja, ngobrol bareng orang tua. Ngobor bareng orang tua. Ngobor itu kan ngalah belut dulu gitu. Jadi memang terbiasa dan memang mudah mengingatkan gitu, dan memang inovasi gitu. Kalau menurut saya bukan inovasi sih, mengingat aja sih. Kalau inovasi mah jauh lah, itu cuma ya memudahkan saja, mengingatkan. Banyak dulu nih ke belakang ya, dari pengalaman jabatan gitu kan, sampai dari kegiatan-kegiatan forum profesional ya. Ini hanya beberapa nih yang tercatat ya. Itu luar biasa, CV-nya panjang sekali, luar biasa sahabat Edu. Jadi di sini awalnya mungkin apakah dari forum-forum profesional yang pernah diikuti ini sehingga akhirnya melahirkan karya-karya inovasi tadi? Iya betul, memang jadi bentuk implementasi dari beberapa kegiatan yang diikuti, termasuk di lembaga penjaminan mutu daerah di LPMP, lembaga mutu itu ya memang saya sering-sering dengan teman-teman secara non formal aja gitu, informal saja. Ada kelompok diskusi dengan teman-teman. Kelompok diskusinya banyak sih. Dulu juga saya punya hampir 20 kelompok. Itu ada, itu namanya Ngabagitik. Ngabagitik itu saya punya grup WA itu hampir 20 Ngabagitik.
Ngabagi itu ngabahas bareng guru inovatif tentang teknologi informasi dan komunikasi gitu. Tapi namanya keren-keren banget. Tapi memang jadi hafal ya dengan begitu banyak gitu ya. Mudah itu tadi itu ya, Betul. untuk memudahkan mengingat gitu. Ngabagi tik itu ngabahas bareng guru inovatif. Saya punya kelompok-kelompok guru inovatif gitu. Saya teman-teman kebetulan alhamdulillah itu grupnya se-Indonesia. Kebetulan kalau untuk ngabagi tip itu SD-SD yang ada di Kota Bandung. Itu bukan sekarang, dari tahun 2015 itu. Masih aktif itu sampai sekarang? Masih. Tapi triggernya itu, momentumnya itu di uploader dulu itu, kelompok utamanya itu 30 orang. Itu sudah hampir berapa ya, 15 sampai sekarang hampir 15 tahun ya. Kemarin juga teman-teman yang 30 orang itu uploader, mereka reunian di Banjaran, ngajak saya kalau di uploader itu dipanggilnya Eyang. Eyang kan, karena mungkin paling tua, paling senior ya. Iya, mungkinlah paling tua usianya. Tapi mereka sekarang semacam teman-teman yang masih muda, ada yang diberangkatkan keluar gitu. Keluar semacam Thailand, ada yang kemudian ke Filipina, yang di grup Seameo itu ya negara-negara ASEAN. Kemudian ke Malaysia. Hari yang mah dititah ke luar negeri teh teradaek. Kan bahasa Inggris nah balelo. Dulu pertama Pak Gatot ya betul. Pak Gatot itu Mas Bo berangkat ya, saya disuruh ke Thailand. Aduh Pak, yang lain aja lah, nggak apa-apa, saya di sini aja nggak apa-apa gitu. Bisa cerita nih kenapa ini keluar julukannya jadi Pak Asbo gitu? Dulu itu memang saya masih ada rambutnya, mungkin karena radiasi komputer. Asli Bo. Asli Bo, betul. Jadi artis tapi namanya ya. Jadi kalau nyari-nyari di Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asbo udah mungkin pada tahu lah, terutama di sekolah SD. Dan malu sendiri gitu. Malu sendiri tuh jadi susah. Ternyata bukan terkenal ya, namanya apa? Jadi sulit gitu untuk malu dengan namanya sendiri gitu. Kalau mau buat apa-apa, namanya kan udah jadi namun melakukan sesuatu yang tidak baik itu gampang newakna tah gitu. Karena udah terkenal ya, udah luar biasa nih. Nah, ini ingin bertanya seputar portal rumah belajar nih yang udah pernah diikuti ya. Ya, nah, itu kesan mengikuti kegiatan ini seperti apa? Dulu itu kan di 2016 ya, 2016 sampai 3 tahun itu kan piloting sekolah SPMI, sekolah penjaminan mutu internal. Ya, SPMI itu. Kebetulan ada 8 sekolah yang pertama kali di Kota Bandung itu, di Jawa Barat 8 sekolah. Kebetulan sekolah saya SDN Pajagalan 58 dulu itu, 2016 itu. Jadi pilotingnya. Nah ini karena saya yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai ketua TPMPS, tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Nah ini punya tugas membuat membuat pemetaan mutu gitu, dari desain siklus penjaminan mutu itu. Kemudian membuat perencanaan. Jadi saya hampir paham itulah. Untuk 3 tahun dilatih oleh LPMP. Jadi bahasan tos hatam lah tentang SPMI dan SPME itu. Nah, kemudian ada pengembangan, di akhir diikuti dengan ada semacam workshop lagi. Nah itu kebetulan dari beberapa sekolah di Jawa Barat itu saya termasuk yang lulus di fasilitator daerah di PASDA.
Fasilitator daerah itu kan guru dan pengawas biasanya. Itu cuma kalau nggak salah 8 orang juga sama di Kota Bandung, 8 guru, 8 pengawas. Saya termasuk yang diberikan amanah untuk mendiseminasikan, menyebarluaskan apa itu dan bagaimana tentang sistem penjaminan mutu internal atau penjaminan mutu. Jadi alhamdulillah. Nah di sela-sela itu juga kan ada pengembangan karena pengembangan terkait dengan peningkatan profesional terkait dengan kompetensi, yaitu kompetensi guru terkait dengan TIK-nya, SDM-nya ya. SDM-nya gitu dikembangkan, kemudian ada ada pelatihan tentang peningkatan kompetensi TIK oleh LP Jawa Barat. Alhamdulillah saya jadi yang terbaik justru. Makanya dijadikan sebagai fasilitator daerah rumah belajar gitu. Itu dari sisi konten nih untuk rumah belajar sendiri, menurut Pak Asbo nih gimana nih? Sebetulnya bagus ya rumah belajar, cuma kan kadangkala kita itu kalau melakukan sesuatu di sekolah tanpa orang misalkan jadi gini, kalau saya punya prinsip begini, sok kadangkala sok rada nyeleneh. Kalau tidak sama dengan orang lain tuh malah jadi bingung gitu. Bingung mungkin saya tamat cenah autis terus terbajeng batur. Nah, teman-teman itu sepertinya teh kumahanya. Nah, dan punya anggapan kalau beda itu salah gitu. Nah, itu ya. Kayaknya nggak boleh gitu ya kalau beda. Kayaknya nggak boleh gitu. Sebetulnya saya kan masa jadi malu sendiri gitu ya. Padahal itu ciri-ciri yang orang kreatif ya. Malu sendiri itu begini, oleh LPMP ditugaskan untuk menata guru se-Jawa Barat gitu ya. Sementara di daerah saya sendiri juga kadang-kadang saya malu gitu. Ya, tidak semua sih ada juga gitu. Cuma kadang-kadang gitu istilahnya. Padahal kan kita kalau yang update informasi, apalagi kan cikal bakal domain belajar.id dari rumah belajar. Itu yang itunya. Kemudian di rumah belajar itu kan banyak sekali laboratorium maya, sumber belajar, kemudian ada museum. Dimanfaatkan ya. Oh ya, bisa dimanfaatkan sebetulnya. Banyak sekali itu. Nah, di 2018 saya fokus ke rumah belajar. Anak-anak kelas 6 pun sama diberikan akun. Karena saya mau sendiri, walaupun sendiri gitu di sekolah, karena saya yang menyebarluaskan ke guru-guru yang ada di Jawa Barat gitu. Sama dan tim dari pemanfaatannya sendiri nih dari sisi pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran. Kadangkala memang guru tidak optimal gitu ya menggunakan ini, padahal luar biasa ini bagus juga kan untuk sebagai sumber belajar ya Pak ya. Betul, sumber belajar kemudian membuat mengelola belajar, manajemen sistem, betul. Manajemen pembelajaran itu learning management system itu pembelajaran. Dulu itu kan aplikasi itu hanya sebatas, saya yang paham itu hanya sebatas latihan-latihan soal gitu. Kalau sekarang kan sudah di perencanaan juga sudah ada dicantumkan. Membuat perencanaan. Kalau dulu itu aplikasi itu hanya latihan soal. Kalau sekarang mulai sekarang sudah mulai dari perencanaannya, pemetaan gitu. Jadi pemetaan, kemudian KIKD-nya, kemudian membuat pelaksanaan. Apalagi yang sekarang itu saya update terus ya. Saya kadang-kadang mau pakai yang mana semuanya bagus. Terakhir saya tahun 2021 kemarin ikut nearpod.com itu. Oh iya, Nearpod ya. Nearpod.com itu kan lebih bagus itu. Saya bingung mana yang harus dipakai gitu. Karena Nearpod itu sudah terintegrasi dengan kamera. Pembelajaran bisa langsung gitu. Jadi ada 3 moda yang ada di Nearpod itu. Boleh langsung Zoom plus dengan presentasi. Jadi presentasi dengan
dengan Zoom-nya langsung. Ada presentasi. Oh, dia udah terintegrasi berarti langsung. Iya, modulnya sudah terintegrasi, kemudian alurnya ada. Aduh, ini yang baru lagi. Cuma sayangnya belum masih iya gitu. Masih terbatas, hanya berapa ya. Itu memang harus beli. Kalau rumah belajar kan tidak. Rumah belajar kan sudah free, kemudian ya sudah bisa dipakai. Udah bisa dipakai bebas ya. Bebas. Betul. Kalau Nearpod itu hanya, kalau nggak salah hanya 5 kali pembelajaran, tapi bisa dihapus atau pakai akun yang baru. Gitu, email baru ya. Email baru, makanya emailnya kalau saya itu segudang. Jadi emailnya terbanyak sekali ya. Banyak sekali, cuma namanya dikasih dengan kegiatannya. Dulu saya kan kalau bikin ini, sebelum punya domain belajar.id, kalau bikin kegiatan itu bikin email ya. Contoh Si Pintar Sekolah, itu ada singkatannya, Si Pintar Sekolah. Apa itu? Sistem informasi pendaftaran internal sekolah. Pendaftaran. Kan sekolah diwajibkan untuk mendata siswa yang mau ke sekolah tujuan. Makanya saya bikin aplikasi namanya Si Pintar Sekolah. Itu mulai tahun berapa tuh dibuatnya? 2000, pas pandemi aja, 2019 ya. 2019. Pintar Sekolah. Pandemi. Kan di awal guru-guru kelas 6 itu harus mendata anak yang daftar. Betul. Ternyata kan tidak bisa, harus upload akta, kemudian akta KTP orang tua. Nah, internal gitu ya. Jadi sebelum diupload ke PPDB yang ada di Kota Bandung, dikumpulkan dulu oleh jadi nggak sulit ya, berkasnya udah. Namanya Si Pintar Sekolah. Luar biasa nih. Nah, ini kita beranjak ke kegiatan forum profesional yang lain nih. Ada STEM, kemudian HOTS juga ya, dan UDJ ya yang dilaksanakan oleh Simeo Kitep. Nah, ini kebermanfaatannya semua yang diikuti ini dengan yang sekarang sudah dibangun dari aplikasi atau LMS yang sudah dibuat itu bagaimana nih Pak Asbo? Justru mereka itu dulu dicibir, sekarang di saya. 2015 naon cenah UDJ-an gitu. Yeah. 2015 saya keliling dengan tim yang 30 orang, namanya kelompok uploader. Uploader itu tugasnya mengupload contoh-contoh soal di mana? Di aplikasi yang namanya Edmodo. SD itu komandannya lah gitu. Saya koordinator untuk SD gitu. Mereka membuat atau menyusun kisi-kisi, kemudian yang kisi-kisi soal yang yang hot gitu, high order thinking skill gitu. Bagaimana menyusun soal yang hot gitu. Soal-soal yang bukan biasanya lah gitu. Levelnya tidak level lows gitu. Yang non rutin ya. Ya, non rutin. Nah, itu di aplikasi di Edmodo. Tahun 2015 kan masih jauh ke pandemi. Sekarang mereka yang dulu boleh dikatakan naonan lah, cenah kikituan. Ayeuna mah kan mereka jadi pendam. Dicari ya. Iya, dicari. Nah, ini berkahnya gitu. Jadi sekarang gitu kelihatan berkahnya di 2021, 2020, 2019 yang sering ikut di Ngabagitik itu bahas bareng guru Enupatip Teknologi Informasi dan Komunikasi, sekarang berkahnya. Mohon maaf ya, bukan sombong gitu ya. Saya kan sering dipanggil oleh beberapa sekolah-sekolah, itu kan berkahnya, rizkinya itu gitu. Jadi Allah itu memberikan kelebihannya hari ini gitu. Dari perjuangan, dari proses belajar yang panjang tentunya. Ya, proses belajar, pengalaman yang panjang, berbagi dengan teman-teman. Nah, ini yang hikmah dari berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan sekian tahun
Sekarang mungkin punten pisan. Ada beberapa pundi-pundi yang masuk gitu. Jadi rezekinya ada di situ. Betul. Jadi beginilah, intinya jangan takut berbagi, tidak akan kehabisan gitu. Terkait dengan berbagi ilmu. Kan kadang-kala orang kalau sudah latihan tidak mau berbagi dengan teman. Kalau saya mah cepat langsung. Jadi kayak dimakan sendiri gitu ya. Saya mau langsung panggil teman-teman, yuk saya punya oleh-oleh dari mana? Dari sana. Dari kementerian, ngariung tah, kelompok uploader di mana? Di sana. Ya, sambil makan, sambil berbagi, sharing informasi saja. Itu saya punya kelompok. Aplikasi ini apa nih? Kalau ini ya dulu itu kan ada rapot sebelum i-rapot ya yang dari kementerian. Iya. I-rapot yang kementerian dulu saya memang bikin rapot, aplikasi rapot dari Excel. Itu basicnya Excel Visual Basic. Jadi bikin rapot dulu kan di Excel itu bikin 2013 ya. Ya. 2013 itu kan lagi penilaian yang lumayan berat. Berat itu kan saya belajar. Saya nggak ada gurunya itu di Google aja. Luar biasa. Ini seperti rumus gitu ya, berarti buat deskripsi kayak gitu ya, dibuat. Jadi lebih mudah ya buat guru-guru. Iya, lebih mudah karena kan mereka itu sudah tanpa mengetik satu-satu ya. Dulu mah harus diketik atau ditulis satu-satu. Betul. Deskripsi kompetensi. Sekarang kan luar biasa ya rapot dulu zaman penilaian. Masya Allah. Itu kan ada yang 2 hari kadang-kadang nulisan deskripsi. Nah itu saya sampai ke SMA itu dulu, SMA dipanggil di SMA 2, 5, 7 di Bekasi itu saya berbagi tentang rapot 13 dulu dari Dinas Pendidikan di Kota Bekasi. Alhamdulillah teman-teman banyak sekali di kota kabupaten yang lain. Surabaya pernah itu di pengalaman sudah luar biasa nih jam terbangnya ya. Ini alhamdulillah banyak saudara gitu, banyak rezeki. Betul. Nah, ini inovasinya luar biasa juga nih. Karang Pamitran dalam Jaringan ya, disingkat dengan Kang Padri. Ini kan begini. Untuk spesial pramuka ya. Spesial pramuka begini. Itu kan di awal ada beberapa teman di komunitas pramuka ya. Harus segera membuat gerakan karena pramuka itu kan gerakan ya, gerakan pramuka bergerak gitu. Ini pramuka bagaimana ini? Ada kecenderungan pramuka itu hanya di SD, kemudian SMP sampai kelas 1 sudah ke kelas 2, kelas 7 sampai kelas 8, di kelas 3-nya sudah tidak ada. Betul. Nah ini apa yang ini apa yang ada yang kurang mungkin atau yang mindsetnya yang kurang tepat ini. Jadi mereka selalu dipaksakan. Tapi kalau bagi teman-teman ini karena menu sajiannya membosankan. Menu sajiannya membosankan, kemudian jadi makanya harus jadi tinggalkan banyak. Tapi kalau kekinian mah sajiannya di pramuka insya Allah gitu. Nah, saya khawatir lah, apalagi ada khawatir tahun 2000 berapa gitu ya. Malah nanti di SD jadi tidak ada. Hilang ya. Hilang. Bukan tidak ada gitu. Jadi sekarang juga kan apalagi masa pandemi ya. Hampir tidak ada. Makanya saya dengan teman-teman, yuk kita belajar yuk bagaimana kita membuat salah satu aplikasi yang bisa mereka berlatih di rumah gitu. Jangan sampai tidak bisa berlatih. Pandemi itu sudah tidak ada kreativitas, udah anak-anak juga tidak latihan, tidak menerima apa itu pramuka, materinya dan bagaimana. Jadi istilahnya gabut tuh anak-anak tuh ya. Gabut sekali betul. Ya, jadi memang harus didikan, harus disiapkan lah, disiapkan antisipasinya. Nah untuk aplikasi ini sendiri nih modelnya seperti apa nih? Sebetulnya aplikasi itu sudah disiapkan di Google, apalagi kan kebetulan
kerjasama kementerian itu ada domain belajar.id gitu. Guru di kota bukan di kota Bandung sih, se-Indonesia. Semua ya. Di semua dikasih. Jadi itu kan fasilitas untuk menyimpan data-data di sana. Jadi alhamdulillah saya enggak, sekarang sudah kembali ke jalan yang benar, ngeganti-ganti email. Satu aja. Dulu mah habis, yes, sedikit lagi ini. Betul, 15 lagi itu cepat sekali habis ya. Habis karena memang sudah data disimpan di sana. Itu ke teman-teman sekarang lagi di ini kan, udah data semua di drive sudah. Jadi kita kemana aja tanpa laptop, di cloud ada ya, laptop tetangga bisa. Nah. Iya. Kemudian laptop ada lagi data-data hilang seperti itu. Itu fungsinya di sana cloud itu. Bisa share sedikit nih tentang akun Belajar ID nih, karena mungkin rekan-rekan di sini juga masih banyak yang tidak tahu pemanfaatannya itu seperti apa gitu. Akun Belajar.id itu salah satu fasilitas penyimpanan data di cloud ya, di udara, di awan ya. Itu manfaatnya satu fasilitas yang ada di aplikasi-aplikasi di kementerian itu sudah mudah diaksesnya. Misalkan rumah belajar, kemudian SIM PKB atau semuanya itu mudah sekali. Kemudian kita menyimpan dokumen-dokumen juga kan bisa di sana gitu. Ada. Kemudian enak juga yang suka berkreasi terkait dengan poster, dengan video, Canva.com gitu ya. Canva Edu itu betul, Canva Edu itu juga sudah pakai, jadi bebas gitu, enak, gratis. Makanya kalau yang tidak itu tidak update terkait dengan penggunaan aplikasi. Itu betul-betul ya. Nah, betul-betul. Nah, bisa berbagi nih Pak Asbo dari sisi resiliensi ya, karena kan kalau belajar IT itu betul-betul resiliensinya kan harus tinggi juga ya. Nah, ini bagaimana nih? Ya, gini Pak, intinya kemauan lah, kita biar tangguh sekali gitu, kemauan lah gitu. Cuma kalau kemampuan nanti akan mengikuti, kemauan dulu aja. Yang saya rasa kemauan gitu. Kalau sudah tidak mau dipaksa juga kan sudah. Tidak bisa ya. Tidak bisa, kemauan aja. Tidak menolak gitu kan. Tidak menolak. Jadi mereka itu harus biar tangguh, bangkit kembali di masa pandemi ini. Belajar ya. Semangat belajar. Dan filosofinya gini, tidak ada ilmu penutup, yang ada penutup hidup. Saya tiap hari merasa kurang dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kadang-kala kalah sama anak-anak yang anak-anak kadang-kala di rumah juga anak-anak juga. Nah ini tapi kan tidak apa-apa, kita mengimbangi aja. Edit video, TikTok, kemudian aplikasi apa itu anak-anak kan cepat sekali ya. Hanya di sana. Kita harus mengikuti mereka gitu. Biar kita ngajarnya nyambung ya harus di dunia mereka cara ngajarnya. Zamannya ya. Zamannya. Kemarin saya ikut pembelajaran dengan Zoom itu ya, anak-anak itu breakout room itu sudah, anak-anak sudah bisa sendiri gitu. Bapak ini. Jadi kita yang jadi malah guide sama mereka ya. Sama mereka. Bapak itu belum masuk. Oh siap, nanti Bapak masukin gitu. Iya, seperti dulu kalau lagi di awal-awal pembelajaran menggunakan PowerPoint gitu kan. Bu, anak teh jadi ribut gitu ngasih tahu. Kitanya kadang jadi wow. Tapi di sini memang harus open minded juga ya terhadap masukan-masukan dari siswa gitu ya. Kan guru kadang-kadang tidak bisa nerima diberitahu oleh siswa ya. Ini juga harus menjadi perubahan mungkin ya, perubahan mindset dari guru sendiri. Iya, betul. Jadi biarkan mereka berkembang gitu. Saya apalagi kan untuk masa pandemi ini kita sudah diberikan tidak fokus kemudian mengejar substansi yang apa di kurikulum. 2 minggu yang kemarin saya justru mencoba mereka itu harus bahagia karena saya punya aplikasi yang baru buat anak kelas sekarang itu namanya Si Welas Asi.
SIWELAS ASI. Iya. Kepanjangannya apa? Sistem Informasi Wali Kelas agar siswa happy gitu. Saya diberi konten-konten laporan wali kelas ya? Ya, laporan wali kelas sama, tapi ada protanya, ada promesnya, kemudian ada apanya, ada portofolio anak, kemudian ada kantung belajar buat anak. Mereka itu sudah menyimpan tugas-tugasnya di sana. Bahkan saya keteteran gitu melihat anak itu kan cepat. Mereka saya tantang begini, kamu itu walaupun Bapak tidak ada, tidak memberi tugas, tumbuhkan kreativitas kalian. Di modul belajar itu sudah ada modul orang tua, modul guru, modul siswa. Petunjuknya sudah ada. Tinggal kalian mau belajar atau tidak. Masa harus Pak ini dikerjakan? Sudah nggak zaman gitu. Karena kita dipancing gitu. Ya betul. Untuk tahap pertama, minggu pertama saya ngasih tugas modul itu cuma 2 lah. Tapi sudah sampai ke 6 kegiatan pembelajaran karena mereka mau belajar sendiri. Nah, di sela-sela itu, coba saya kemarin juga berdiskusi dengan anak-anak terkait dengan HUT RI gitu. Hari ulang tahun kemerdekaan mau apa nih? Nah, ternyata dari beberapa ide anak-anak, kita main drama aja, katanya bermain peran. Kebetulan saya bagi 4 kelompok, kemarin itu juga sudah ada yang mengirim. Mereka senang sekali, mereka jadi apa namanya di sana mereka kreativitas yang muncul. Tidak mengerjakan tugas itu. Bagaimana mereka berkreativitas di masa pandemi? Karena jenuh. Ya, kalau diberi tugas terus yang sifatnya kognitif. Seperti tidak ada aktivitas mungkin ya. Seperti iya, membosankan itu kalau tes-tes soal-soal atau menulis yang ditugaskan oleh guru. Coba dari sisi lain saya bangun kepada anak-anak kreativitasnya biar muncul. Itu yang bicara di kamera, di video, di HP anak itu kan tidak semua bisa. Betul. Kalau kita tidak dilatih. Nah, saya coba. Ternyata sudah 2 kali penayangan. 1 pupuk. Mereka membuat rampak sekar dengan pelajaran bahasa Sunda. Ada 4 kelompok, 1 kelompok 8 orang. Mereka membuat latihan kalian. Bapak bukan guru seni tari, seni musik, tapi Bapak ingin belajar kamu itu. Jelaskan kepada anak. Jelaskan apa? Ini pupu itu dari mana? Nah, itu mereka itu harus rasa memiliki dulu. Betul. Setelah memiliki mereka mau. Jadi jangan dipaksakan. Nih, kamu latihan enggak? Dari mana dijelaskan dulu kepada anak. Akhirnya mereka itu antusias gitu. Biar dapat ya. Dapat itu. Jadi begini, ruhnya itu dulu tah. Betul. Ruhnya, jiwanya dulu gitu. Sehingga tergugah untuk melakukannya akhirnya. Dan kemudian anak itu ternyata senang tantangan gitu, alhamdulillah. Itu yang Bapak ajar tuh kelas berapa? Sekarang kebetulan kelas 5 saya. Kelas 5 itu. Rencana itu begini, sudah ngobrol-ngobrol sama, karena ada ngobrol bareng orang tua. Ngobor, ya. Itu singkatan ngobrol bareng orang tua. Ya, kita rencanakan sebulan sekali gitu paling lama. Tapi kadang-kadang kalau urgent 2 minggu, kalau penting ya kita buka Zoom 2 minggu ngobrol apapun. Kadang-kadang kan mereka itu suka laporan atau protes. Bukan protes sih, curhat aja. Pak, kenapa kelas lainnya begini? Pak, yang ini begini. Ibu, Bapak, jadi Abi tadi diibaratkan tukang masak, bahan baku nama sama. Cuma saya mah pengen pakai pecin, pakai caranya, caranya. Pak, orang lain pakai tema, kenapa Bapak mau pakai modul belajar gitu kan? Itu jadi pertanyaan. Itu kan harus dipahamkan dulu gitu. Betul. Dipaham. Proses edukasi itu penting ya, kan? Penting ke orang tua juga sama. Mereka itu. Ibu jangan merasa, Bapak saya mah nggak ngerti harus menjelaskan skala. Nah itu jadi saya masukkan, jadi feedback, masukan. Gimana Bu? Kita bahas bareng-bareng lah dengan anak-anak. Kita buka Zoom lagi. Nah itu masukan-masukan yang sering gitu, yang dari orang tua. Nah, bisa sharing nih kegiatan ini nih. Sepertinya ini sedang melatihnya di
TNI gitu ya? Iya, itu di apa namanya, di markas itu, di Secaba itu, setelah calon Bintara itu di Sindangaya itu. Saya juga heran, saya kenapa harus mengajar di hadapan tentara gitu. Ini Itu berapa tentara orang? itu 320 itu tentara itu jumlahnya. Aulanya besar sekali. Saya harus berbagi dengan teman-teman calon Bintara itu, tentara. Mereka itu kan akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil, di perbatasan. Setelah saya searching, ternyata ada kerjasama TNI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan sekarang, tahun 2018 kalau nggak salah sudah dimulai itu. Saya baca itunya, MOU-nya. Jadi kementerian sudah ada kerjasama dengan TNI terkait dengan menyiapkan kurikulum pelatihan tentara terkait bidang ilmu pendidikan, cara mengajar gitu. Nah, kemarin itu saya sharing dengan teman-teman siswa tentara itu di sana, bagaimana cara mengajar gitu di SD. Temanya itu kan mengajar siswa sekolah dasar. Berarti mereka disiapkan untuk menjadi guru gitu ya di daerah-daerah. Karena di sela-sela itu seperti itu ya. Jadi mereka itu tidak full jadi guru sekali ya, cuma barangkali di tempat terpencil itu gurunya, kalau di daerah terpencil kan satu SD harusnya 6 ya. Nah, itu dibantukan. Sharing aja dengan ini yang siap, dengan para calon tentara itu sedang pelatihan. Ini kesan pesannya nih melatih tentara ini seperti apa nih? Kayaknya seru juga nih ya. Seru sekali, mereka saya jadi malu sendiri, setiap ketemu dengan saya hormat terus, saya jadi bingung. Setiap saya lewat kan itu seharian di sana. Apakah saya harus membalas tentara? Kata komandannya di sana, nggak usah Pak Asbo, udah aja diem aja. Kan kalau biasa kalau dia hormat, saya kan harus hormat lagi ya, nggak usah diem aja. Dibalas ya. Dia baru diam tapi nggak usah. Dia memang dilihat oleh seniornya, enggak, sama komandan-komandan diem aja. Paling saya ngangguk aja gitu. Itu kesan-kesannya. Jadi kesan luar biasa di sana di Secaba itu. Ternyata luar biasa. Ini ya. Masa pandemi. Materi yang disampaikan ini tentang apa ini materinya? Mendesain pembelajaran dari perencanaan. Nah, dari perencanaan bagaimana itu RPP, bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana penilaiannya. Nah, dari sisi mereka menerima materi yang notabene mungkin kan mereka bukan dari keguruan FKIP. Nah, itu bagaimana itu? Makanya saya dikasih model video tayangan. Itu kan model kurikulum 13, model guru model. Jadi menganalisis video, saya sharing. Kemudian jadi mereka mengamati video bagaimana dari awal pembelajaran, menyiapkan, menentukan pemetaan KD-nya, kemudian mereka itu menyusun perencanaannya, kemudian menyiapkan bahan ajarnya, gitu. Jadi baru nanti mereka ke simulasi nantinya. Ya, simulasi. Simulasinya yang enggak ini sih, soalnya ini harusnya dibuat kelas, tapi kemarin memang susah kayaknya. Jadi ini kelasnya besar ya. Ya, klasikal aja. Harus dibentuk. Tapi biasanya kalau yang calon perwira, mereka itu kan dilatih lagi kembali. Kalau calon perwira mah itu di kelas-kelas. Kalau Secapa, jadi kita ngajar juga. Saya udah 2 kali pernah dulu di APDN, ya STPDN itu. Tapi terkait dengan materi kepramukaan. Nih sekarang tak terasa ya sudah di hampir 1 jam kita ngobrol nih. Aku dan inovasiku dan bermanfaat bagi sesama. Bagaimana ini? Begini, perasaan setiap hari itu kurang gitu. Kurang apa? Ya kurang gitu. Jadi kalau pribadi saya itu, kalau A itu nggak cukup dengan A gitu, harus ada A plus gitu. Makanya belajar tanpa henti ya. Belajar tanpa henti. Kalau pramuka kan berbakti tanpa henti, tiada henti. Kalau sekarang ya, makanya momentum tema pramuka juga, saya harus kembali ke pramuka.
Dulu itu saya memang di Pramuka karena ada kegiatan lain di FKKG, di Forum Kelompok Kerja Guru, agak tertinggal gitu terkait dengan kepramukaan. Kalau dari awal basic saya memang pencinta kegiatan-kegiatan kepramukaan gitu. Makanya sekarang mungkin sudah kembali ke jalan yang benar, mungkin balik lagi ke kepramukaan. Untuk target nih ke depan dari hasil-hasil karya inovasi yang memang sudah diimplementasikan ya dari berbagai ini, target ke depan nih bagaimana ini? Ada target-target khusus kah atau mungkin di jangka pendek, jangka panjang terhadap inovasi yang dibuat? Target jangka pendeknya itu setiap ya mencoba membangkitkan lagi arwah Jumat Kliwon. Kliwon itu dulu saya punya kelompok namanya Kliwon, itu kelompok literasi web online. Nah, itu Kliwon, kelompok literasi digital web online, itu Kliwon. Nah itu ya minimal saya menjadwalkan dengan teman-teman seminggu 1 kali di mana saja kita di grupnya, kalau siap misalkan di kelompok Ngabagitik 023 berarti di SD saya. Itu ada Ngabagitik misalkan 260 di Griba, Ngabagitik 057 itu kode SD, itu nomenklatur kode SD-nya jadi gampang ya untuk menggunakan 260, Ngabagitik 260, Ngabagitik 122, Ngabagitik 113 SD Banjarsari. Nah, kalau ada informasi saya sharing langsung ke kelompok Ngabagitik itu. Ya, biasalah kalau sering ada yang mengucapkan nuhun, ada yang jempling, ada yang keluar, itu mah sudah biasa. Iya, di kita itu kadang-kadang ya itu, tapi ya akhirnya kita harus berbagi ya dengan ikhlas ya, jangan mengharapkan balasan. Jempol saja juga cukup kan ya, nggak usah. Tapi kan mereka tidak, ya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi pada suatu waktu mereka akan butuh. Gitu. Karena proses pengakuan itu memang proses ya, nggak bisa. Tapi dan memang kita jangan diharap harus ada balasan. Tidak, nggak apa-apa. Ya tapi kita harus bangun apa ya namanya, apresiasi. Betul. Iya, apresiasi. Bagaimana mengapresiasi kinerja, apresiasi karya ya. Itu kan yang bukan tidak ada kurang di kita tuh ya, kurang bangkit. Betul. Kalau ada orang misalkan punya ini ide gagasan, masih mending ditanya itu depan di musuhan kadang-kadang. Berbagi tips and trik ya untuk para pejuang sekarang ini ya, sudah mengarah ke para pejuang, mungkin pejuang literasi online ya, digital dengan digitalisasi. Sebetulnya kan memang seperti kayak ada yang hilang ya dari kita, sisi kemanusiaan yang biasa kita berinteraksi sosial gitu kan ya, kita mengarah ke digital ini. Dari sisi penguatan karakternya nih mungkin yang bisa disampaikan seperti apa? Ya memang agak sedih juga ya di masa pandemi. Dulu itu kan Kliwon itu Jumat Kliwon, setelah pada Jumat mereka berkeliling. Misalkan saya punya makanan ini, mereka kumpul di satu titik gitu. Jadi saling berbagi. Kemudian kalau ya menyimpanlah sisa-sisa uang gitu. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu, jadi membangun rasa kepedulian terhadap dunia pendidikan itu memang harus dibangun dari kitanya gitu. Betul. Kalau mengharap misalkan kegiatan dari punten ini, kita kan jarang ya misalkan menentukan kegiatan-kegiatan secara proposal, secara terstruktur, kegiatan di MGMP maupun di KKG agak minim ya mungkin ya, karena mungkin ini ada apa ini, saya juga sedang berpikir gitu. Kenapa tidak kolaborasi, kan enak kalau kolaborasi bebarengan gitu. Yeah. Kita buat dulu pemetaannya, kebutuhannya apa, analisis. Supaya dianalisis ya. Nah, dianalisis itu kan, nah ini kita belum ke sana gitu. Misalkan kalau di SD itu kan ada KKG, kumpul, ada sih organisasinya, cuma kan aktualisasinya yang belum gitu. Mudah-mudahan ke depan lebih baik ya. Lebih baik, kita berharap. Jadi dari sisi program itu tidak mentah lagi ya. MGMP juga mungkin sama, ada beberapa MGMP yang
yang memang sudah terprogram, kemudian ada pelaksanaannya, kemudian ada pendanaan. Sementara kita kan sekarang sudah sebetulnya ada dana ya dari sertifikasi untuk peningkatan kompetensi. Tapi kan jarang gitu. Jarang gitulah mengarah ke sana. Iya, betul. Menarik sekali nih perbincangan kita malam ini. Bisa sebagai kata penutup ya, sebelum kita tutup, 3 kata untuk pejuang inovasi pendidikan. Berbagi, bagi sesama. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sekali sudah hadir di sini. Iya. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan salam sukses selalu dengan berbagai Yeah. luar biasa itu apa namanya ya, julukan atau apa, temuan kali ya. Iya, namanya temuan. Gampangkan mengingat gitu. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Sama-sama. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, walaupun duit banyak. Doa, usaha, ikhtiar, tujuan tercapai. Itu duit singkatan itu. Oh, duit ya. Doa, usaha, ikhtiar, tujuan tercapai. Luar biasa. Orang Bandung tuh suka sekali menyingkat-singkat yang luar biasa nih. Kata-katanya hebat-hebat banget ya. Makasih ya Pak ya. Salam sama-sama. Yuk, mangga. Sahabat Edu, demikianlah perbincangan kita bersama seorang ahli inovasi pendidikan yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi pengalaman-pengalaman yang telah didedikasikan oleh beliau untuk negeri tercinta ini. Salam. Tantangan menghadang, pejuang melanglang.